Oh, inilah pegawai-pegawai yang kalau dapat THR semua. Bodit angsuran mah kalau enggak. Tadi mau pikiran telepon, itu sama bulan yang mahal ya. Sudah kami cari kenal, namanya ikan apa sih kan? Terkait dengan program kecamatan khususnya Kota Waringin Lama sampai saat ini sampai sejauh mana, Bang? Program dari pemerintah daerah untuk Kecamatan Kota Waringin Lama, pertama kami itu bergerak di bidang pariwisata. Ini juga program Jokowi. Kami ada beberapa tempat wisata di Kecamatan Kota Waringin Lama. Yang pertama itu ada Danau Gatal, yang saat ini juga belum sepenuhnya belum maksimal lah, belum 100%, karena sudah ada pembangunan yang ada di danau, di area danau, namun jalannya sampai saat ini masih belum bagus. Itu dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 6 kilo untuk pariwisata. Terus di Masorayan ini juga ada satu tempat yang kelihatannya tempat wisata juga, karena di situ ada penghuni komunitas orang hutan. Ini juga perlu dikembangkan. Dan juga di situ ada danau yang jumlah ikannya itu perlu dilindungi, kata ibu. Nah, terus ada lagi satu proyek yang sangat besar, yaitu Embung. Itu Embung Danau Asam. Itu dananya dana pusat yang saat ini sudah berjalan di tahap yang kedua. Tahun 2020 itu ada tahap yang pertama, 2021 ini tahap yang kedua. Dan kelihatannya dengan alokasi dana yang kurang lebih 115 miliaran itu, kelihatannya ini baru tahap kedua, berarti ada tahap ketiga lagi. Nah, Embung Danau Asam ini sebenarnya, yang namanya embung itu adalah tempat cadangan air baku ketika air musim kemarau, jadi tidak kekurangan air. Namun kelihatannya polanya ini bukan hanya cadangan untuk air baku, tetapi ini tempat wisata, karena di ketinggian tanah yang diuruk itu lebar atasnya itu sekitar 8 meter, jadi artinya bisa lewat itu kendaraan roda 2. Nah, terus itu rencana kelihatannya melihat master plan yang ada itu, artinya di danau itu ikan itu dipelihara, jangan sampai dimusnahkan. Dan nanti mungkin wisatanya ini wisata, kalaupun memang ada yang hobi mancing, silakan untuk memancing di embung itu. Jadi ini gunanya ganda, bukan hanya untuk cadangan air baku, tetapi juga untuk tempat pariwisata. Jadi ini termasuk budaya ikan lokal ya, artinya lokal. untuk memasyarakatkan masyarakat, Ya. di samping untuk berhiburan untuk sebagai rekreasi ya. Tapi di sisi lain juga ada alternatif keuntungan ya. Keuntungan. Kalau mereka mau menggunakan memancing gitu ya, Iya, Bang. begitu. Bang, kalau kita berbicara itu dari sektor pariwisata. Kalau terkait infrastruktur bagaimana, Bang, untuk Kota Waringin Lama ini? Infrastruktur ini kelihatannya kalau jalan lintas Panglanbun Kolam ini sudah bagus,
kelihatannya walaupun ada spot-spot yang masih bagus itu daerah di Panglanbun arah ke sana. Nah, cuma untuk di dalam kota ini yang masih memperhatinkan. Pertama ini kami lihat ada di Jalan Ampi. Ini yang sangat jalan, artinya jalan protokol lah untuk dalam kecamatan. Ini sangat sangat memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Sebab itu kelihatan Jalan Ampi ini sebenarnya jalan provinsi memang. Dalam daerah, cuman jalannya sudah diubah jalan provinsi. Jadi artinya sangat sampai saat ini jalan ini masih sangat memprihatinkan, dan mohon artinya para pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi untuk ada peningkatan badan jalan seperti itu. Bang, ini kalau kita melihat dari sektor ada beberapa opsi ya, pariwisata, infrastruktur. Kalau kita berbicara terkait dengan program kecamatan sendiri, bagaimana Bang dengan upaya UMKM-nya terhadap masyarakat, Bang? Di Kecamatan Kotori Lama ini UMKM-nya yang sangat ada peningkatan, yaitu di daerah Despot ya, Desa Riam Durian, Despot Riam Durian. Nah, di dalam kota sendiri UMKM-nya untuk pasar saja mati sudah, tidak ada pasar lagi yang kelihatannya. Cuma untuk UMKM-nya ini kelihatannya juga sekarang ada program untuk IUMK itu kewenangan camat untuk menerbitkan izin. Jadi banyak sampai saat ini dari desa-desa itu untuk meminta ke kecamatan untuk sebagai legalitas perizinan untuk usaha kecil dan mikro itu. Jadi ada IUK Bang lah, izin usaha kecil gitu ya, mikro ya. Yang mana saat ini yang diperlukan untuk bisa ada bantuan dari pusat melewati harus ada prosedur itu ya. Oh, Bang, kalau target kalau kita melihat ini, kalau untuk saat ini mereka masyarakat Kota Waringin Lama ini untuk mengurus IUK itu sudah berapa banyak? Kalau jumlahnya kami ini kecuali kita koordinasi dengan ini. Dan secara global aja kemungkinan besar, artinya secara global yang bisa diperkirakan. Mungkin kurang lebih 2 tahun ini yang berjalan ini yang banyak sekali. Mungkin berkisar di 200 sampai 300, mungkin agak lebih. 300 ya, 300 perizinan kurang lebih ya. Ini apa masuk ke dinas koperasi sebagai pengusulan kepada pusat atau provinsi, atau melewati perbankan untuk pinjam meminjam, Bang? Kelihatannya ke perbankan mereka. Banyak itu bekerja sama dengan perbankan. Oh, bekerja sama dengan perbankan. Jadi dengan syarat itu, legalitas ini artinya untuk sebagai bahan untuk penyerta, umpamanya kalau minjam dengan bank itu kan biasanya dokumen pendampingnya itu harus dilengkapi ya. Ada izin untuk lengkapnya. Mungkin ada SKT dan sebagainya ditambah dengan izin sudah ada legalitas formal itu semakin kuat. Tapi meyakinkan pihak perbankan untuk minjami dana. Oh, tapi kan ini kan ada penerapan pusat untuk bisa ada dana hibah yang bisa memberikan kepada UMKM kan, yang saat ini kan berbondong-bondong orang mengurus izin itu. Nah, sekarang ada pengusulan itu dari Kecamatan Kolam kepada Dinas Perindak gitu? Kami hal ini belum, tapi yang sangat kan lewat pelayan umum ini kelihatannya belum ada kelihatannya itu. Belum ada ya. Belum ada. Beda kan di Pangkalambun tuh kan kelihatannya pada rame tuh. Iya, rame. Oh, dia masukkan ke dinas koperasi kan. Koperasi disalurkan lagi kepada provinsi disalurkan ke pusat kan. Ya. Walaupun kita tidak tahu dikabulkan atau tidak ya, gitu. Ada pengusulan ya. Tapi untuk Kecamatan Kolam sendiri belum ada respon ke sana gitu. Secara formalnya ini kelihatannya kami belum pernah menandatangani itu. Cuma mungkin ada yang mungkin langsung cuma lewat desa atau bagaimana, mungkin saja ada. Oh, itu ya. Itu. Tapi Abang pernah dengar itu? Pernah mendengar. Yang setelah tren ini mereka untuk membuat IUMK ini kelihatannya itu, tapi kami ini tidak terlalu banyak tahu. Itu ada dana bantuan dari pusat yang langsung masuk ke rekening masing-masing itu. Nah, cuma kami tanya dengan dinasnya juga, dinas koperasinya juga masih bingung mereka nih, artinya siapa-siapa yang ikut ini tidak kurang jelas lah modelnya seperti itu. Oh, itu ya, Bang. Tapi isu ini mendengar kami bahwa ini salah satu kegunaan untuk mereka mendapatkan UMK ini, salah satunya persyaratan untuk mengambil uang yang ada di bank lewat rekening itu. Bantuan dari pusat kata. Cuman terkabul pengusulan mereka ke pusat atau tidak ada tahu ini ya. Ada tahu. Nah, cuma sebagian sudah ada dari rekening katanya. Jadi persyaratannya hanya untuk persyaratan untuk mengambil
uang apabila tidak ada utang piutang, mungkin clear mereka gitu ya. Betul, betul. Oh, oke Bang.